Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu buat kita semua. Secara khusus saudara-saudara kami yang berada di lapas ini. Sebelum pembacaan firman Tuhan hari ini, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan buat kita hari ini pada minggu yang berbahagia ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 3 dimulai dari ayat 31 sampai dengan ayat 36. Saya akan membacakan firman Tuhan. Mari kita ikuti dengan baik. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah istilah yang mengatakan hanya orang hebatlah yang mampu mengakui kehebatan orang lain. Hanya orang hebatlah yang mampu mengakui kehebatan orang lain. Dari perkataan ini kita disadarkan tidaklah mudah untuk mengakui kehebatan seseorang. Di sisi lain, saya melihat dalam nas khotbah kita ini seorang tokoh yang bernama Yohanes Pembaptis yang terpopuler, yang mempunyai popularitas yang tinggi dan diikuti banyak orang. Secara khusus, dia telah mempunyai murid-murid yang mengikuti dia kesehariannya. Saudara-saudara yang terkasih, sosok Yohanes adalah seorang tokoh yang rendah hati. Sekalipun dia yang dikatakan orang yang berpengaruh pada saat itu, dia membaptis banyak orang. Dan bahkan dia yang membaptis Tuhan Yesus. Di dalam nats kita ini, Yohanes ingin memperkenalkan Yesus. Yohanes berkesaksian untuk memperkenalkan
keilahian Yesus, kebenaran Yesus sebagai putra yang diutus oleh Allah ke dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam nats kita ini bisa kita lihat oleh karena kepopuleran Yohanes, para muridnya telah menganggap dialah sebagai tokoh yang terkenal, yang dapat diikuti, yang menjadi panutan, tokoh yang terbesar. Namun para muridnya bisa terganggu ketika melihat keberadaan Yesus juga yang telah membaptis banyak orang dan menjadi banyak pengikut Yesus. Para murid Yohanes memperbandingkan kehebatan antara Yohanes dengan Tuhan Yesus. Kita dapat melihat pada ayat 25, maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Mereka menganggap bahwa kehebatan Yohanes telah tersaingi oleh kehebatan Yesus Kristus yang datang membaptis. Lalu Yohanes memberikan jawaban dengan rendah hati untuk menyadarkan para muridnya bahwa Yesus yang datang itu adalah jauh lebih hebat dari dia, dan bahkan membuka tali kasutnya pun dia belum layak. Di situ kita lihat suatu kehebatan yang ada pada diri Yohanes, yaitu kerendahan hati. Sekalipun banyak yang mengagung-agungkan dia sebagai tokoh yang besar, namun dia mengaku dia adalah hanya sebagai yang mengawali, yang mempersiapkan kehadiran Yesus. Dapat kita lihat sebelum nas khotbah kita ini pada ayat 30, Yohanes menyaksikan ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan jelas Yohanes memperkenalkan Yesus itu yang datang dari surga. Dialah yang terkuat, dialah yang termasyhur, dialah yang berkuasa. Pada ayat 31, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Dengan jelas, Yesus adalah yang datang dari surga, yang mengetahui
segala sesuatu apa yang terjadi di surga. Diutus oleh Allah ke dunia ini. Dialah saksi yang benar, yang dapat dipercaya, supaya informasi dari surga, berita dari surga dengan jelas bisa diterima oleh manusia di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, alangkah luar biasanya yang dapat diperlihatkan oleh Yohanes, kerendahan hatinya untuk dapat memperkenalkan Yesus itu sebagai putra Allah, Yesus itu sebagai Tuhan, di mana pada saat itu banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan iman orang tentang keberadaan Yesus. Ada yang mengatakan bahwa Yesus dari dunia, Yesus adalah anak tukang kayu, anak Yusuf. Namun melalui nats ini, Yohanes sangat tegas untuk memperkenalkan bahwa yang dari atas itulah, yang dari surga itulah, yang paling tinggi, yang paling berkuasa. Dan bahkan Yohanes mengaku membuka tali kasutnya dia tidak layak oleh saking kehebatan Yesus, ketinggian kuasa Yesus yang mengatasi segala sesuatunya yang ada di bumi ini. Saudara-saudara yang terkasih, minggu kita hari ini adalah Minggu Trinitatis. Apa itu Trinitatis? Berbicara tentang Trinitatis, yaitu ketritunggalan Allah yang dipercayai oleh umat Kristen. Mungkin kita sering bingung atau ragu dalam mempercayai ketritunggalan Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Saudara yang terkasih, setinggi apapun pendidikan seseorang di bidang teologi, tidak mampu juga untuk memahami secara logika, secara rasio tentang ketritunggalan. Jadi, bagaimana sikap kita? Bagaimana respon kita untuk memahami ketritunggalan ini? Apabila ada yang bertanya, kalian umat Kristen, ada 3 Tuhan kalian. Bagaimana kita merespon pertanyaan yang demikian? Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketritunggalan Allah adalah satu. 3 tapi satu. Di dalam pelaksanaannya kita melihat ada 3 cara penyampaian Tuhan menunjukkan identitasnya kepada manusia, yaitu Allah sebagai pencipta, Allah sebagai penyelamat, Allah sebagai penyerta.
Allah sebagai pencipta, Allah Bapa, Allah sebagai penyelamat, Yesus Kristus, Allah sebagai penyerta adalah Roh Kudus. Ketiga hal tersebut adalah satu, yaitu Allah. Kita mempunyai satu Allah. Itu yang disaksikan oleh Yohanes, di mana pada saat itu ajaran-ajaran yang menyesatkan tentang keberadaan Yesus itu, keberadaannya banyak yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita untuk menerima itu di dalam hidup kita ini? Di dalam hidup kita sehari-hari, memperlihatkan Yesus Juru Selamat itu adalah Allah yang turun dari surga, datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dan naik kembali ke surga. Dan dia memberikan jaminan penyertaannya melalui Roh Kudus yang menyertai, yang membimbing hidup kita masing-masing. Saudara-saudara, di dalam perjalanan hidup kita ini, sesuai dengan pemberitaan Yohanes bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita yang datang menyelamatkan manusia. Sekalipun banyak yang tidak menerima kesaksiannya, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang mengutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Yesus betul-betul datang dari surga untuk membawa kita supaya ikut ke surga. Tentu sekali kita sudah jelas bahwa Yesus itu datang dari surga, dia mengetahui segala sesuatunya. Dia akan membawa kita ke situ. Yang pasti kita yakin dan percaya. Sama halnya ketika kita bertanya kepada seseorang untuk mencari jalan ke suatu tempat atau ke suatu kota yang akan kita tuju. Ternyata yang kita tanya itu, dia tidak pernah dari kota yang akan kita tuju, tapi dia memberikan petunjuk. Tentu sekali arahannya pasti tidak benar. Tetapi apabila kita bertanya kepada seseorang yang sudah pernah ke suatu tempat atau ke suatu kota yang akan kita tuju, dia akan menghantarkan kita ke tempat yang kita tuju karena dia sudah tahu, dia sudah pernah dari situ, dan dia penduduk kota itu. Pasti dia akan mengarahkan kita ke jalan yang benar. Demikian halnya Yesus yang datang dari surga, dia telah menyampaikan berita bahwa dia telah menyediakan tempat orang percaya. Kita diajak untuk ikut ke sana. Kita diajak untuk ikut merasakan kemuliaan, menikmati kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan di surga kelak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
pada ayat yang terakhir yang merupakan kata kunci dalam nats ini berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kita diajak, mari kita untuk percaya kepada anak, percaya kepada Yesus, yang di dalamnya adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang bekerja menyelamatkan hidup kita ini. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus telah memberitakan kepada kita supaya kita satu kesatuan dengan Yesus. Kita hidup di dalam Yesus. Bila kita sudah menerima Yesus, kita tidak berkata-kata lagi dari dunia ini, tetapi berkata-kata tentang firman Tuhan yang dikatakan oleh Yesus kepada kita. Itulah visi dan misi Yesus, mengajak kita untuk percaya kepadanya, bahwa Dia adalah Tuhan Allah, pencipta alam semesta. Kita tidak ragu lagi. Hanya Yesuslah yang berani mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup yang kekal. Tidak ada selain Yesus yang mampu, yang berani mengatakan hal demikian, bahwa Yesuslah jalan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui Aku. Itulah perkataan Yesus untuk semakin menumbuhkan iman percaya pada hidup kita sebagai umat Kristen. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu untuk mempercayai keberadaan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Dan jika kita sudah percaya kepada Yesus, yang pasti kehidupan kita pun, perilaku kita pun akan meneladani hidup Yesus. Orang yang meneladani hidup Yesus, dia mampu meninggalkan karakter-karakter yang lama. Dia mampu membuka lembaran yang baru, meninggalkan segala bentuk-bentuk kejahatan, tetapi menghadap dan sujud menyembah kepada Tuhan dan taat melakukan perintah-perintahnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang baik, yang selalu menyertai hidup kami dari hari yang lampau hingga pada saat ini. Kami beroleh kesehatan yang daripada-Mu. Dan pada minggu ini kami juga bersyukur Tuhan, Engkau memberikan waktu bagi kami bersekutu dengan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, untuk menumbuhkan iman percaya kami, supaya kami dapat mengalahkan kekuatan-kekuatan dunia ini yang tidak mempercayai keberadaan Yesus. Tetapi melalui firman-Mu, kami telah dikuatkan untuk mampu menyaksikan
keilahian, ketritunggalan-Mu. Kiranya Tuhan berdiam di dalam hati kami, agar kami dapat melawan segala sesuatu yang menyesatkan iman percaya kami di dunia ini. Kasihanilah kami. Terimalah doa kami ini dalam nama Yesus Kristus kami berdua. Amin.